Dikasih ruang ya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat rumah baca di mana saja. Tunggu, kita gabungkan dulu. Assalamualaikum Kak Maria. Selamat siang. Sudah terlihat Kak? Halo Kak Maria. Halo Kak Maria. Silakan meminta pertemanan bergabung Kak. Oke. Kelihatan nggak Maria? Terang, jelas, cantik, putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini bincang sore Ramadan di rumah baca Anak Nagari bersama kakak kita, yakninya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Kak Maria Yunita Kurnia Erep Pak ya, panjang namanya. Beliau kesehariannya dinas di Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rotendau. Tema kita hari ini adalah membaca dan berbagi. Sahabat rumah baca di mana saja berada, membaca bukan sekedar kegiatan pribadi, tetapi juga pintu menuju dunia yang lebih luas. Dengan berbagi, kita tidak hanya menyebarkan ilmu, tetapi juga menumbuhkan semangat literasi di sekitar kita. Bagaimana kebiasaan membaca bisa menjadi gerakan sosial yang menginspirasi. Apa peranan kita sebagai masyarakat, sebagai pustakawan, atau sebagai penggerak komunitas di kegiatan membaca ini. Yuk kita berbincang-bincang dengan Kak Maria.
Tapi sebelumnya silakan Kak Maria untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kedengaran ya? Kedengaran Kak? Kedengar Oke. jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk atau siang di sana, tapi di NTT sudah jam 3 sore. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Kurniati Repesa. Saya adalah seorang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rotendao. Saya sudah menikah, sudah memiliki anak, dan keseharian saya ya seperti yang Bapak Ibu ketahui atau teman-teman ketahui bahwa saya sering nongkrong di perpus. Bukan ya kadang-kadang sebagai pembaca, tapi lebih banyak sebagai petugas atau bekerja di perpustakaan. Terkait dengan membaca, seperti yang kita ketahui, bahwa dari membaca itu kita mendapatkan banyak informasi. Dan informasi itu, bila kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, kita juga bisa membagikan kepada orang lain. Satu inovasi yang kami lakukan di Dinas Perpustakaan, kami berkolaborasi dengan Rote Book Club atau suatu klub yang terdiri dari orang-orang yang suka membaca. Di situ kami membuat grup melalui WhatsApp. Kami jika bertemu dengan pembaca yang ada di perpus, kami mengajak, ayo kita gabung di grup ini, yang mana grup itu berisikan orang-orang yang suka membaca dan hasil postingan dan hasil membaca itu diposting melalui grup WA tersebut. Setelah mereka membaca, mereka memposting, lalu kami dari Dinas Perpustakaan dan beberapa teman, kami berinisiatif, bagaimana jika anggota dari Rote Book Club itu setelah mereka membaca, bukan saja berbagi di grup WhatsApp, tetapi kita buat satu tautan atau bukan tautan, kita melakukan penilaian yang mana mereka membaca lalu ditautkan dengan akun sosial medianya Dinas Perpustakaan. Tujuannya adalah kita juga mempromosikan perpustakaan. Itu yang langkah yang kita ambil. Jadi setelah mereka membaca, contoh ada 15 nama kegiatannya tantangan 15 hari membaca buku. Jadi pada hari pertama mereka menulis contoh nama si A, asal bla bla bla. Setelah itu buku yang dibaca, contoh mereka membaca buku Tereli. Setelah itu dikatakan di situ halaman berapa, halaman 1 sampai halaman 5. Dari halaman 1 sampai halaman 5 itu mereka mengulas kembali isi dari buku itu yang halaman 1 sampai halaman 5 dengan bahasa yang sederhana seperti storytelling tapi ditulis. Setelah itu kami juga melakukan kami juga dalam rangka mempromosikan perpustakaan. Di situ anggota dari yang mengikuti 15 hari tantangan membaca, mereka juga bisa memposting. Mungkin hari pertama mereka memposting buku cover, tetapi mereka juga bisa memposting mereka membaca di tempat wisata. Jadi mereka membaca di tempat wisata, semacam sedang membaca buku dan membaca di tempat wisata. Hashtagnya lokasi tempat wisata yang ada di Rotendao. Seperti itu. Habis itu kita juga ada 3 kategori. Yang pertama membaca, yang kedua tentang lokasi tempat membaca atau mempromosikan tempat pariwisata, juga dengan cara berbusana. Di situ kita juga menganjurkan mereka kalau sedapat mungkin pada saat mereka juga menggunakan pakaian adat bisa memposting. Jadi bisa saja pada saat menggunakan pakaian adat, tapi caption yang ada itu tentang buku halaman sekian-sekian. Jadi secara tidak langsung kami dari Dinas Perpustakaan untuk menindaklanjuti visi misi dari Kabupaten Rotendao, yaitu mempromosikan melalui pariwisata. Secara tidak langsung kami juga mempromosikan destinasi pariwisata
yang bekerja sama dengan Rote Book Club. Di dalam Rote Book Club itu kami memiliki semacam bukan struktur organisasi ya, atau semacam ada orang-orang yang sebagai penilai. Ya, jadi sebagai penilai dinilailah ada kriteria penilaiannya. Yang pertama rutinitas menginput atau memposting. Yang kedua tanggapan. Jadi ada macam-macam kategori untuk kami memberikan apresiasi atau hadiah. Jadi tanggapan itu artinya begini, setelah dia memposting apakah ada tanggapan dari orang atau tidak. Jangan sampai tidak ada timbal balik atau komunikasi dengan orang-orang yang ada di situ. Jadi mereka juga tautkan ke akun pribadi sekolah, dinas perpustakaan. Setelah itu dengan like terbanyak, apakah mungkin tidak komen tapi like. Nah, setelah itu ada 3 kriteria kan, yang rajin memposting, tanggapan, like, titik destinasi wisata yang terbaik, yang lebih banyak mempromosikan titik destinasi, dan pakaian adat terbaik. Jadi di situ ada 5 persyaratan penilaian yang kami nilai. Dan untuk kategori yang mendapat hadiah itu kami bagi dari anak TK dan anak SD, anak SMP, SMA, dan umum. Jadi ada 4 kategori. Dan untuk kategori itu kita setiap kategori yang mendapat juara itu dari juara 1 sampai juara harapan 3. Karena ini adalah kegiatan inisiatif, tidak ada budget, sehingga kita melakukan kerjasama. Jadi kita membuat proposal yang kita ajukan ke perbankan. Ya pada saat itu mungkin namanya ini kegiatan baru, jadi yang respon hanya dari Bank BNI. Jadi kita menulis proposal, contoh kebutuhan ini, yang juara 1 hadiah ini, ini. Tetapi mereka menjawab mereka sanggup untuk kemarin itu mereka hanya sanggup menjawab untuk juara 3. Juara 3 itu 150.000. Sehingga juara 3 itu mereka hanya kasih, tapi dari Pegadaian, yang lainnya mereka tidak respon, hanya dari BNI. Sehingga kami memberikan juara itu kepada juara 1 dari 4 kategori. Sehingga pada saat pengumuman 15 hari tentangan membaca itu, kita juga berkoordinasi dengan bagian humas dan Bupati Rotendao agar dilaksanakan penyerahan hadiah itu pada saat Sumpah Pemuda. Bukan Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Nah, jadi penyerahannya pada saat itu. Jadi pada saat sudah selesai kami menggodok, terus kami berdiskusi, keputusannya ada, kami memberitahukan dari sekolah-sekolah. Jadi pada saat kami melakukan kegiatan ini, kami juga menginformasikan kepada sekolah-sekolah, mungkin anak-anak mau. Karena yang kami pikirkan bahwa dengan adanya prestasi-prestasi yang dalam bidang literasi, jadi anak-anak yang ikut mengatasnamakan sekolah, sertifikat itu bisa kembali lagi ke anak dan sekolah. Jadi itu juga merupakan ya salah satu penilaian ya untuk akreditasi bagaimana keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di luar kegiatan belajar mengajar. Sehingga pada saat kami umumkan itu kami mengundang dari undangan itu kami tujukan kepada kepala sekolah dan ada perwakilan dari guru yang datang. Jadi pada saat mereka datang itu anak-anak memakai baju seragam, mereka bangga sekali. Karena pada saat upacara mereka menggunakan pakaian seragam dan dengan guru. Jadi yang menyerahkan itu adalah kepala dinas, bupati, wakil bupati. Memang tidak seperti yang kita membayangkan bahwa hadiahnya harus wow, tetapi inisiatif dari kami beberapa pengurus atau tim penilai, kami membeli buku tulis dan alat tulis bolpen 1 pak dengan buku tulis 1 pak. Dengan kebetulan di perpustakaan Rote itu kami memiliki buku-buku tentang Rote, buku-buku adat, terus buku-buku cerita tentang Rote. Jadi kami juga memberikan dalam bingkisan itu ada buku-buku cerita dan buku tulis serta alat tulis. Tetapi perbedaannya yang juara 1 itu
mereka mendapat uang tabungan dari Bank BNI. Jadi pihak perbankan juga datang, mereka datang untuk menyerahkan. Tanggapan anak-anak pada saat mereka mendapat apresiasi itu, mereka sangat senang. Jadi banyak foto postingan. Juga kami juga meminta Ibu Bupati, waktu itu Ibu Bupati untuk foto bersama dengan anak-anak. Jadi pimpinan OPD, Bupati dan Wakil Bupati, mereka foto bersama anak-anak dan orang tua. Mungkin hal ini sederhana, tetapi untuk anak-anak ini sesuatu yang wow, karena mereka bisa berfoto dengan Bupati, kepala daerah. Nah, di situ kebetulan mereka juga ada di dalam grup. Jadi hasil foto itu kita bagikan ke grup, jadi mereka bisa pakai lagi atau mereka bisa print. Satu hal yang sangat berdampak dari tantangan 15 hari membaca kerjasama antara Dinas Perpustakaan dengan Rote Book Club, yaitu sertifikat yang ada itu ditandatangani oleh Bupati dan mereka bisa pakai untuk mendaftar sekolah. Jadi prestasi non akademik, ya. Jadi mereka bisa gunakan itu. Ada siswa yang kebetulan dia rajin membaca, jadi dia juara 1. Dia minta kami berikan, setelah acara mereka datang ke kantor, kita bagi sertifikat. Kita minta mereka postingkan juga di akun sosial mereka, mau Instagram atau Facebook, tetapi juga tautkan ke kami, sehingga di situ bisa jadi kebetulan kami Dinas Perpustakaan penerima program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan itu juga bisa merupakan laporan yang bisa kami sampaikan kepada Perpustakaan Nasional. Jadi seperti itulah gambaran tentang tantangan 15 hari membaca kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Rote Book Club. Yang ingin saya sampaikan, jadi pada saat mereka membaca, mereka juga menyampaikan sumber buku. Contoh, ada yang mereka mengambil secara digital, bisa juga mengambil buku di perpustakaan atau buku pribadi. Tetapi sebenarnya yang ingin kami sampaikan kepada mereka bahwa yang pertama itu bagaimana mereka bisa membaca dan memahami, setelah itu berbagi dengan sederhana. Jadi istilahnya orang yang mau membaca buku itu, mereka hanya mendapat ringkasan singkat. Jadi pada saat bukunya bagus, ini ringkasan singkat, coba kita baca secara keseluruhan yang pertama. Setelah itu mereka juga mencantumkan asal buku itu, contoh dari Perpustakaan Kabupaten Rotendao. Di situ kita juga mempromosikan bahwa ternyata di Perpustakaan Rotendao ini ada buku seperti ini. Bisa juga kebetulan dari Dinas Perpustakaan Karsipan Rotendao kami juga memiliki perpustakaan digital. Jadi kami juga mempromosikan kepada anggota Rote Book Club itu untuk mendownload atau menginstal IPUS Rotendao. Jadi di situ kita juga mempromosikan buku-buku yang ada di perpustakaan, baik yang ada di kantor maupun secara digital. Satu dampak positif buat kami adalah jumlah pengunjung bertambah. Jadi itulah strategi yang kami lakukan dari Dinas Perpustakaan, yaitu advokasi, pelibatan masyarakat, kita juga bermitra, kita juga mendongkrak jumlah pengunjung, kita juga mempromosikan kegiatan di perpustakaan walaupun tidak punya anggaran, tetapi kami juga tetap punya inisiatif dan semangat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Oke. Baru Mama di mana saja berada, Kamaria sudah menjelaskan tadi bagaimana keberadaan perpustakaan dan komunitas di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Nanti teman-teman, sebelum kita bertanya-tanya, boleh langsung ditanya di WA Rumah Baca Anak Nagari atau di Instagram Rumah Baca Anak Nagari. Sekarang Kak Maria, dari yang kakak ceritakan tadi, apa tantangan terbesar yang didapatkan dengan kebiasaan, baik itu di TPM atau orang komunitas yang datang ke Taman Baca Kakak tuh, ke perpustakaan itu, tantangan terbesarnya apa? Kan pada saat sekarang ini mending baca buku di gawai daripada datang ke perpustakaan. Apa sih yang kakak lakukan agar semangat ke perpustakaan itu tetap selalu ada? Baik.
Kalau kami punya, memang selalu ada tantangan, tapi kami punya dua alternatif layanan. Yang pertama itu tentang bagaimana mereka suka membaca secara digital. Nah, jadi kami juga punya perpustakaan digital. Jadi kami juga melakukan sosialisasi melalui akun sosial media. Kami juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Jadi kita, saya dengan teman, kami bekerja sama dengan beberapa sekolah, meminta waktu, kami pergi, kami hotspot atau sampaikan kepada kepala sekolah bahwa kami akan melakukan sosialisasi tentang IPUS Rotendao. Jadi kita tidak hanya sekedar bersosialisasi, tapi kita juga meminta waktu kepada kepala sekolah untuk memberikan izin kepada anak-anak membawa HP. Jadi kita juga langsung melakukan pendampingan untuk menginstal. Secara otomatis pada saat menginstal dan mereka sudah login, berarti mereka menjadi anggota dari perpustakaan Kabupaten Rotendao. Nah, di situ promosinya jalan, keanggotaan kami bertambah, dan di IPUS Rotendao itu kita juga bisa pantau mereka itu membaca buku apa saja. Nah, dan nama-namanya seperti apa. Jadi kalau mau dikatakan tantangan tentang bagaimana mereka bisa mengakses sebuah bahan bacaan, kalau tantangan tentang mendapatkan itu gampang, tetapi tantangan sebenarnya itu bagaimana mereka mendapat informasi bahwa ada tidak perpustakaan yang menyediakan buku-buku seperti yang mereka butuhkan, sekalipun tidak semua. Dari 10 buku mungkin ada 5. Jadi kita dari dinas dan beberapa komunitas atau TBM yang seharusnya kita lakukan lebih gencar lagi, yaitu melakukan promosi melalui sosial media, promosi melalui pengunjung yang pernah datang berkunjung. Mereka bisa menyampaikan bahwa seperti trik yang saya lakukan, kalau mereka pinjam buku, pada saat teman mau pinjam, saya bilang jangan berikan, suruh mereka datang ke perpustakaan dan pilih buku sendiri yang mereka mau. Itu yang kami lakukan. Luar biasa, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, secara tidak langsung menyarankan seseorang langsung ke perpustakaan. Paling baik itu pengunjung juga akan menjadi bertambah di perpustakaannya. Sekarang Kak, berarti antara buku digital dan buku hard itu perpustakaan Rotendao langsung terjun ke sekolah-sekolah. Berarti langsung berkolaborasi baik dengan masyarakat dan sekolah. Sekarang pertanyaan gini Kak, bagaimana pengalaman Kakak setelah berbagi kepada sekolah atau kepada masyarakat? Apakah selalu responnya positif atau bagaimana dari sekolah? Karena kan tidak semua bisa, wah, pustaka datang habis waktu anak terkendala waktu belajar atau bagaimana? Begini, kami pada saat mau berkolaborasi atau bermitra dengan perpustakaan, dengan sekolah-sekolah, sebelumnya kami melakukan komunikasi dulu melalui WA. Bu, kami mau melakukan ini. Kebetulan kita di kabupaten ini, kita juga kenal beberapa kepala sekolah, atau dengan bahasa apa gitu, kita sudah kenal banyak kepala sekolah. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dulu. Setelah itu mereka mau, kita lakukan sosialisasi, meminta waktu hanya 5 menit tentang membaca kepada anak-anak atau mempromosikan perpustakaan. Tetapi bagaimana mengajak anak-anak membaca itu, kita bertemu langsung dengan kepala sekolah dan pengelola perpustakaan. Jadi yang kami lakukan, kami dari ruangan ke ruangan kita sampaikan bahwa di Rotendao itu ada perpustakaannya menyediakan buku ini dan ada perpustakaan digital. Jadi mau membaca silakan ke perpustakaan. Tetapi bagaimana menumbuhkan minat baca atau bagaimana meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan di sekolah, kita berbicara dengan pengelola perpustakaan dan kepala sekolah. Yang kami lakukan, contoh ada salah satu sekolah mitra kami, yaitu kami sampaikan bahwa anak-anak bisa dari sekolah bisa meminjam buku dari perpustakaan Kabupaten Rotendao. Setelah itu mereka membaca. Setelah mereka membaca, mereka membuat ringkasan. Dan hasil ringkasan itu secara tidak langsung mereka juga belajar menulis dan dibukukan.
Setelah dibukukan, buku itu bisa dijual kepada orang tua. Jadi secara tidak langsung anak-anak merasa bangga. Nah, terus saya juga sampaikan kepada sekolah untuk dampak dari membaca, bisa juga meminta anak-anak setelah membaca mereka bisa berbagi pada saat apel pagi. Contoh mereka membaca buku motivasi atau buku-buku novel atau buku cerita, mereka tidak perlu menceritakan, tetapi dari hasil bacaan yang mereka baca itu kira-kira ada makna apa yang bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi yang bisa dipetik dari mereka berbagi di depan itu bagaimana mereka memiliki percaya diri dan memiliki public speaking. Jadi dari kerjasama itu ada 4 manfaat, yaitu mereka bisa menulis, public speaking, dan percaya diri. Itu yang kita lakukan. Kalau terkait dengan apakah ada respon atau tidak, sejauh ini ada beberapa sekolah yang memiliki tindak lanjut, seperti ada sekolah ada sekolah Katolik, sekolah swasta, itu mereka sampai sudah mencetak buku jilid kedua dari hasil membaca dan kerjasama dengan Perpus. Jadi setelah itu sekitar 2 tahun lalu, tahun kemarin dari sekolah Katolik itu mereka merekomendasikan kepada kepala sekolah yang lain untuk bisa pinjam buku di Perpus. Itu yang kami lakukan. Jadi bahasanya mulut geram itu lebih cepat menyebar. Benar sekali. Sekarang Kak Marti, tadi kan kita udah melihat. Sekarang menurut Kakak, bagaimana, apa yang dilakukan agar meningkatkan akses bacaan ke daerah-daerah yang minim fasilitas bacanya? Pernah tidak dilakukan oleh perpustakaan Kakak? Atau ke daerah 3T dan lain-lain? Baik. Bagaimana mendistribusikan atau penyebaran bahan bacaan yang ada di perpustakaan, kebetulan Dinas Perpustakaan sebagai perpanjangan pemerintah kepada masyarakat melalui bahan bacaan, yang kami lakukan itu kami melakukan kerjasama dengan TBM. Karena keterbatasan buku-buku yang ada di TBM, kami menawarkan di perpustakaan ada buku anak-anak, jadi silakan boleh pinjam. Jadi dalam bahasa perpustakaannya itu interloan. Jadi kami menitipkan buku di perpustakaan. Jadi mungkin dari dinas itu tidak bisa menjangkau masyarakat yang sampai di daerah pesisir atau ya istilahnya sampai di desa-desa yang akses jalannya susah, karena sebagian besar pengurus TBM adalah para pendidik atau guru. Jadi kita melakukan kerjasama. Jadi pada saat mereka datang ke kota, kita tawar ke mereka. Nah, ada beberapa yang kita kenal. Kebetulan saya pribadi sudah lama di Rote. Saya japri setelah WA. Oh, ada TBM. Kita kan punya data TBM. Ya, sehingga kami japri. Kalau koleksinya anak-anak sudah baca, sudah bosan, silakan pinjam, mungkin 20 buku 2 minggu atau 25 buku 2 minggu, setelah itu ditukar. Jadi bagaimana kami menjangkau, salah satunya dengan titip buku, yang kedua melalui layanan perpustakaan keliling, dan yang ketiga itu seperti hanya 2 saja. Dengan yang ketiga itu kami mempromosikan IPUS Rotendao atau Perpustakaan Digital Kabupaten Rotendao. Wow, luar biasa ya. Berarti perpustakaan sudah berkolaborasi dengan taman bacaan atau langsung japri ke sekolah-sekolah. Sekarang Kak, bagaimana? Berarti kan perpustakaan ini udah berkolaborasi nih. Bagaimana Kakak menilai perpustakaan atau taman bacaan itu sudah meningkat minat bacanya dengan bahan bacaan yang ada di perpustakaan Rotendao? Bagaimana kami menilai itu? Karena kita telah bermitra dengan TBM, jadi pada saat ada bantuan buku dari Perpustakaan Nasional, kami mengusulkan mereka. Secara otomatis mereka masuk dalam penerima bantuan dari Perpustakaan Nasional. Secara otomatis mereka juga membuat laporan melalui sistem informasi, dan di situ kita bisa pantau
Dari pihak kabupaten kita bisa melihat, oh di TBM ini kegiatan sosialisasinya sekian, jumlah bukunya sekian. Terkait minat baca itu, kebetulan pada saat mereka mau menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional, mereka itu punya akun sosial media. Jadi kita bisa melihat aktivitas mereka. Kebanyakan TBM yang ada di Rote itu mereka bimbel. Jadi jam layanan perpustakaan semacam membaca itu hanya pada saat mereka melakukan bimbel atau kelompok belajar. Di situ setelah santai mereka juga bisa membaca seperti itu. Wow, luar biasa, sahabat rumah baca. Jadi di Rotendao ini benar-benar bisa menyebarkan informasi kepada kalangan masyarakat dengan berbagai bahan bacaan agar tumbuh minat dan bakatnya melalui sistem informasi manajemen SIM. Dari SIM itu dilihat nanti kalau memang taman baca atau pustaka daerahnya sudah bagus, bisa direkomendasikan untuk mendapatkan buku atau yang lainnya ya Kak. Ya. Sekarang Kak, apakah teknologi membantu untuk penyebaran semangat membaca di Rotendao? Terkait teknologi membantu dalam penyebaran informasi untuk semangat membaca, kami tidak bisa ukur, tetapi ada yang bisa diukur, yaitu tingkat kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca yang dilakukan oleh pihak ketiga dari Perpustakaan Nasional. Mereka mengukur tentang tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Rotendao. Disitulah kita bisa mengukur hal itu. Kira-kira TGM-nya sudah terlihat Kak, berapa gitu? Sebentar ya, saya masih lihat karena ini pertanyaan di luar konsep. Mungkin bisa ajukan pertanyaan lain sambil saya melihat hasil TGM. Oke. Ada ini pertanyaan yang datang ke WA Rumah Baca. Bagaimana generasi muda di daerah Kakak? Apakah gemar membaca atau bagaimana? Dan apakah anak-anak muda yang pada saat sekarang ini sibuk dengan gawainya masih ada yang ke perpustakaan? Terkait dengan gemar membaca anak muda, ya ini hasil dari TGM. Sebentar ya. Hasil dari TGM Rotendao yaitu 71,30 atau sedang. Ya, asalkan tidak rendah lah. Ya benar sekali. Ya. Saya tidak rendah. Ya, tadi pertanyaannya ulang-ulang bagaimana? Bagaimana peranan generasi muda agar lebih gemar membaca? Karena pada saat sekarang ini kan anak-anak muda sibuk dengan gawainya. Bagaimana di Rotendao? Terkait gemar membaca itu kan ada, membaca itu selama ini kita selalu berpikir bahwa membaca itu membaca buku. Tetapi bahan bacaan itu banyak, bisa versi digital dan bisa versi tercetak. Dari hal seperti itu, sejauh ini untuk informasi yang ada itu, kalau kita duduk berkomunikasi atau duduk bersosialisasi dengan mereka itu kalau mau dibilang mereka tahu semua informasi. Itu kan hal positif bahwa mereka mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis. Tetapi yang harus dipilih lagi apakah informasi itu benar atau tidak. Yang persoalannya itu. Jadi terkait dengan apakah mereka suka membaca, suka. Tetapi apa yang dibaca itu benar atau tidak, ya itu kami belum mengukur. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Kak Maria bahwa anak-anak atau remaja di Rotendao tuh suka membaca, tetapi Kak Maria belum bisa mengukur sejauh mana keinginan atau kemampuan dan semangat atau kegemaran atau hobi membacanya. Sahabat Rumah Baca, sekarang Kak Maria, tentang tema kita membaca dan berbagi. Bagaimana cara anak-anak
setelah membaca itu mereka berbagi. Tadi sudah dicontohkan dengan membaca, dia langsung ke tag di Instagram masing-masing dan di tag di perpustakaan dan di komen oleh teman-temannya. Sekarang bagaimana? Kan itu untuk yang karena kebetulan dilombakan nih di perpustakaan. Kalau tidak dilombakan, apakah kegiatan seperti itu tetap dilakukan oleh anak-anak? Ya, kalau itu kan pada saat dilombakan, ada kegiatan yang dilakukan oleh kami di dalam Rote Book Club itu tetap ada. Jadi setiap hari itu mereka memposting apa yang mereka baca. Jadi terserah mereka membaca buku kitab suci atau buku-buku fiksi non fiksi tetap dilakukan. Tetapi ya untuk saat ini kebanyakan anak-anak sekolah tidak banyak berbagi karena mungkin saja mereka tidak mau memuat di dalam Rote Book Club. Jadi kita tidak bisa melihat seperti bisa saya katakan bahwa setelah kegiatan itu selesai, posting-postingannya tidak ada, tetapi aktivitas membacanya tetap ada. Berarti aktivitas membaca selalu ada walaupun postingan tidak ada. Sekarang Kak Maria, Rote Book Club itu apakah di bawah naungan perpustakaan atau dia komunitas tersendiri? Rote Book Club itu komunitas tersendiri yang mana terdiri kami, kebetulan saya memiliki teman yang ada di Bapelitbang, kami melakukan diskusi dan inisiatif. Kak, bagaimana tentang minat baca? Ya, jadi kami oke, kita buka Rote Book Club. Di situ kita ajak orang sebanyak-banyaknya. Seperti saya bisa mengajak pengunjung-pengunjung yang ada di Perpus untuk masuk ke dalam itu dan untuk berbagi. Jadi di situ ada beberapa kami yang istilahnya relawan atau yang lagi nganggur ada di situ, sehingga kami melakukan kegiatan tantangan 15 hari membaca. Kami membuat form melalui Google, penilaian melalui Google Sheet. Di situ kami menilai, oh hari ini dia membaca posting, kita klik. Hari ini dia ada berapa komen, kita hitung. Jadi kita waktu itu ada 6 relawan. Jadi kami membagi jadwal. Jadi seperti hari pesertanya ada 20 peserta yang posting. Kita mulai merekap. Nama ini dia posting, oke, klik. Postingannya kita lihat lagi ada di Facebook tidak, kita klik. Ada berapa orang yang like, kita klik. Jadi batas waktu mereka memposting itu jam 10 malam. Jadi kita memiliki ekstra waktu, yaitu jam 11 baru kita menilai. Setelah itu baru ada hasilnya yang kita sampaikan seperti sebelum yang tadi saya bicarakan. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi membaca dan berbagi adalah jendela dunia yang membuka wawasan, baik itu secara digital atau secara hard ya. Membaca digital itu, bagaimana kata Kak Maria tadi, bukan mereka tidak membaca, tapi kita tidak tahu sejauh mana mereka sampai mereka membaca, begitu ya Kak? Ya. Sekarang Kak, dengan membaca pengetahuan itu meningkat. Bagaimana bentuk karakternya di sana, Kak? Dengan setelah membaca, karakter bagaimana? Apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik? Sejauh ini yang saya amati secara pribadi, kebetulan saya juga melayani di perpustakaan pada saat mereka meminjam buku. Ada anak-anak yang kalau di sekolah kita tidak tahu, tetapi yang sekolah mitra itu kita bisa tahu bahwa kepemimpinan mereka bertambah. Mereka percaya diri, mereka aktif. Tetapi ada beberapa sekolah kita tidak tahu, tapi mereka kalau datang itu mereka tidak malu-malu lagi. Anak-anak itu tidak malu-malu. Mereka merasa bahwa perpustakaan ini rumah mereka. Terus terkait dengan ada namanya di Rote itu yang pinjam buku, kalau rajin itu dia bisa pinjam dari TK, SD, SMP, SMA. Ada satu anak, dia tahun lalu itu masuk dalam paskibra yang berangkat ke IKN. Itu perwakilan dari Rotendao perempuan. Itu namanya Jessica Henuk.
itu dari Rote, dan kebetulan dia pinjam buku itu dari SD. Dan buku yang suka dia pinjam adalah buku motivasi dan buku rohani. Jadi saya sebagai pengelola perpus atau pustakawan, pada saat mereka datang itu atau gini, pada saat pengadaan buku, saya paling tidak sudah membaca sebagian dari isi dari buku atau resensinya. Jadi pada saat mereka datang, ibu mau pinjam buku tentang ini, jadi saya bisa merekomendasikan buku tentang ini contoh, ini bukunya bagus, dia berbicara tentang ini. Nah, jadi ada anak-anak yang mereka datang itu, mereka tanya kepada saya, mau pinjam buku ini, buku tentang ini. Setelah itu kita diskusi. Saya tanyakan bagaimana pendidikan mereka. Jangan sampai mereka membaca, tapi mereka tidak kerja di rumah bantu orang tua. Nah, itu. Jadi saya tidak ingin anak-anak suka membaca, tetapi kewajiban mereka sebagai anak atau sebagai pelajar diabaikan. Nah, jadi kebetulan saya juga adalah seorang ibu, saya juga mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa membagi antara membaca dan kewajiban mereka yang lain. Rumah baca di mana saja berada, antara membaca dengan kewajiban yang lain, itu harus seimbang. Karena tidak mungkin kita hanya membaca, tetapi kita tidak melakukan atau beraktivitas seperti mungkin di lingkungan kita. Karena lingkungan itu banyak berdampak untuk kita. Makanya kita juga harus bersosialisasi dengan lingkungan. Kak, ada pertanyaan dari kami. Bagaimana tantangan atau apa tantangan utama dalam menyebarkan budaya membaca dan berbagi di kalangan anak-anak remaja, dan apakah ada disabilitas ke perpustakaan kakak, terutama anak berkebutuhan khusus? Bagaimana meningkatkan minat baca, ya salah satu mungkin kami mempromosikan yang tadi sudah kita katakan melalui sosial media, yang kedua sekolah, yang ketiga melalui teman mereka, atau pada saat ada yang kami lakukan itu kami membuat totem bag ya, totem bag di situ pada saat mereka pinjam itu totem bagnya tulis mau baca buku datang ke Perpus Rotendao. Nah, di situ salah satu promosi adalah mungkin mereka bawa kemana-mana itu tas, mereka lihat, oh itu ada perpustakaan Rotendao. Jadi contoh seandainya saya membawa buku itu, ada teman saya lihat, oh di Lotte ada perpustakaan, ada di mana? Oh ada di sini. Secara tidak langsung kita menggunakan pengunjung. Terkait dengan disabilitas, jujur disabilitas itu kami secara khusus belum melayani mereka untuk buku, tetapi jangkauan kami sudah sampai ke ada SLB. Nah, karena keragaman mereka itu bermacam-macam, jadi kita hanya melakukan kegiatan pelatihan membuat buket saja, itu yang kami lakukan. Jadi semacam bagaimana, ada buku tentang buket, terus ada pengajarnya, jadi isi bacaan itu dipraktekkan langsung. Jadi dengan keterbatasan mereka mungkin tidak bisa membaca secara lancar, tapi mereka langsung dilatih itu. Jadi penyampaian informasi dari sebuah buku itu kami alihkan dalam bentuk lain. Jadi tidak sekedar membaca, tapi bisa dipraktekkan melalui dengan cara pelatihan. Rumah baca di mana saja berada di Rotendao ini tidak hanya membaca, tapi langsung praktek atau langsung pelatihan. Berarti perpustakaan inklusi sosial ya Kak, yang berdampak bagi pengunjungnya. Sekarang Kak, apa pesan Kakak untuk generasi muda agar lebih gemar membaca? Kalau pesan saya, membaca itu ada macam-macam bahan baca digital maupun tercetak. Intinya bahan bacaan itu yang perlu diperhatikan ada yang pertama, penting dan mendesak, yaitu apakah bacaan ini penting? Ya, membaca itu penting. Mendesak,
Kenapa harus dikatakan mendesak? Karena bahan bacaan itu sesuai dengan kebutuhan. Itu makanya dikatakan mendesak. Yang kedua, bacalah buku sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kita sebagai pembaca atau saya sebagai pengelola perpus harus bijak untuk memberikan layanan atau sebagai pengguna dari atau pengunjung perpus harus bisa meminjam buku sesuai dengan kategori. Contoh, jangan anak-anak yang masih kecil tapi mereka membaca novel dewasa. Jadi seperti yang saya lakukan pada saat mereka datang, kita punya koleksi itu kita bagi. Ada buku novel, buku anak-anak. Jadi anak SD itu kita langsung arahkan ke rak di sebelah sana. Kalau yang dewasa datang, anak SMP, SMA, kuliah kita arahkan ke sini. Tapi pada saat kami mau layani, kita lihat, oh dari SMP kita balik. Oh khusus untuk usia berapa. Jadi tidak serta-merta kami melayani saja, tetapi kami juga melihat biasanya di belakang buku ada barcode itu ada 17 plus, 13 plus, 15 plus. Jadi di situ kami menyaring bahwa anak dengan umur sekian itu tidak bisa membaca buku yang tidak sesuai dengan umur mereka. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, bahan bacaan adalah sumber yang berharga dan memiliki peran penting dalam pengembangan diri serta kemajuan masyarakat. Membaca bukan sekedar aktivitas, tetapi sebuah kebutuhan yang mendesak di era informasi ini. Dengan memilih yang sesuai dengan kebutuhan, seseorang dapat memperoleh manfaat maksimal, baik untuk pendidikan, karir, dan kehidupan sehari-hari. Sebagai pemustaka, pemanfaatan fasilitas peminjaman di perpustakaan adalah langkah bijak untuk memperluas wawasan tanpa batas. Buku-buku yang disediakan dapat menjadikan jembatan yang menuju pemahaman yang lebih tinggi bagi masyarakat kita. Maka marilah dengan bijak memilih bahan bacaan yang sesuai dan berbagi manfaatlah dengan ilmu yang diperoleh. Karena dengan begitu tidak hanya kita mempraktekkan pada diri kita, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat seperti yang Kak Maria lakukan pada saat sekarang ini. Sekarang Kak Maria, apa closing statement dari Kak Maria pada kegiatan ini? Closing statement saya, bacalah buku sesuai dengan kebutuhan dan mulailah membaca daripada tidak membaca sama sekali. Sahabat Rumah Baca di mana saja, mulailah membaca daripada tidak membaca sama sekali. Membaca adalah jendela dunia, namun membaca tidak hanya berarti atau tidak hanya berhenti di individu kita, tetapi membaca itu bisa kita menginspirasi dan memperoleh bahan bacaan yang lebih bagus sesuai dengan kebutuhan kita. Berbagi bahan bacaan, berbagi pengalaman, dan berbagi pemahaman adalah cara untuk menumbuhkan budaya literasi yang luas bagi masyarakat. Di era digital, akses terhadap bahan bacaan semakin mudah, tetapi tantangan dalam membangun kebiasaan membaca dan berbagi tetap masih ada. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dengan individu, mulai dari keluarga, komunitas, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang daya dukung literasi, berbagi pengetahuan, atau untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berkarakter, literat, dan berkompetensi. Dengan semangat membaca dan berbagi, ayo kita tingkatkan semangat di rumah kita, komunitas kita, dan perpustakaan. Sekarang Kak Maria, 2 menit lagi kita akan berakhir. Apa pesan kakak untuk pemirsa yang sedang mendengarkan kegiatan kita pada hari ini? Baik, pesan saya untuk pemirsa yang saat ini sedang live, belajarlah membaca, tidak perlu banyak-banyak halaman, paling tidak semacam ada quotes
dan kita bisa mempraktekkan coach itu dan kita bisa berbagi. Di situ kita akan melihat bahwa nilai kita itu berbeda dengan mereka yang tidak membaca. Sahabat, kita sudah mendengarkan untuk kata Kak Maria, orang yang membaca dan orang yang tidak membaca itu jauh berbeda. Karena semangat membaca akan merubah cakrawala. Orang yang membaca akan menjadi kritis, akan menjadi kreatif, dan rasa ingin tahunya akan lebih tinggi. Makanya pada ibu-ibu yang berusia anaknya di bawah 5 tahun atau anaknya masih sekolah, yuk dekatkan anak dengan buku. Mulailah read a lot, mulai ceritakan buku pada anak, atau mulai dongengkan. Agar apa? Agar nanti anak kita terbiasa untuk membaca. Karena kalau anak-anak kita tidak membaca, maka anak kita akan ketinggalan. Zaman sekarang, anak-anak lahir di zaman digital. Jika anak-anak tidak memanfaatkan digital dengan baik, maka anak-anak kita akan terhanyut oleh digitalisasi. Salam literasi. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sukses. Ya, Salam selamat untuk. berpuasa, Unting yang berpuasa. Semoga lancar. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Rotendao di Nusa Tenggara Timur. Semoga suatu saat Kak Maria sampai ke Sumatera Barat. Amin. Amin. Ya. Ya, sekarang baru suaranya. Semoga suatu saat sampai ke sini. Kak Maria, kapan-kapan kita berbagi lagi. Siap. Kami minta Kakak untuk berdiskusi lagi. Semoga Boleh. kesempatan itu masih ada. Ya. Terima Salam. kasih. Dadah. Sama-sama, dadah. Salam untuk semua. Ya.